Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosdiana Pasaribu dari kelas A dengan NIM 0805 1181823017. Saya adalah seorang mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2018, sekaligus saya menjadi seorang praktikan dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi dan Geografis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengolahan data dari TSS atau Total Suspended Solid. Nah, sebelum masuk ke pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang TSS. Nah, untuk teman-teman semua, apa sih TSS itu? Jadi TSS itu kepanjangannya ialah Total Suspended Solid, atau dalam bahasa Indonesianya ini disebut dengan total padatan tersuspensi. Nah, TSS ini biasanya dapat kita jumpai di perairan, baik itu sungai, kolam, maupun di laut. TSS ini berupa lumpur, pasir halus, serta hasil dari kikisan-kikisan tanah akibat adanya erosi. Nah, biasanya total suspended solid atau padatan tersuspensi ini dibawa oleh arus, kemudian masuk ke dalam badan air. Nah, di dalam perairan tersebut, karena sudah terbawa oleh arus, itulah yang disebut dengan TSS atau total suspended solid. Nah, total suspended solid ini dapat berasal dari limbah rumah tangga, kemudian kegiatan industri, ataupun pembangunan-pembangunan yang dimana hasilnya itu atau bunganya itu dibuang ke perairan sehingga mempengaruhi dari kualitas dari perairan tersebut. Selanjutnya, apabila konsentrasi dari nilai TSS ini tinggi di dalam suatu perairan, maka perairan tersebut akan terganggu proses fotosintesis. Kenapa? Karena total suspended solid ini kan ialah berupa pasir atau lumpur halus yang di dalam perairan. Nah, apabila ini semakin banyak atau tinggi konsentrasinya, maka akan mengganggu dari penetrasi cahaya masuk ke dalam air, sehingga akan mengganggu proses fotosintesis. Kemudian dengan mengolah data menggunakan software, kita mampu mengetahui sebaran dari TSS tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Di sini kita akan lanjut ke proses pengolahan data menggunakan software. Nah, di sini saya menggunakan software AirMapper, serta data yang saya gunakan ialah data citra satelit Landsat 8. Semoga dengan video tutorial yang saya tampilkan ini dapat membantu teman-teman semua. Jadi, selamat menyaksikan untuk videonya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai mengolah data menggunakan software. Nah, saya di sini menggunakan software AirMapper. Nah, ini merupakan tampilan dari software AirMapper. Yang pertama, kita klik edit algoritma, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena di sini kita menggunakan 7 band, selanjutnya kita melakukan duplicate layer agar ada slot tempat memasukkan data. Nah, di sini kita ubah satu persatu band 1 sampai band 7. Kemudian di sini kita masukkan data citra yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan sesuai bandnya. Kemudian kita klik OK this layer. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, warna merah pada layar. Kemudian kita masukkan data yang kedua, ialah band 2, sama seperti yang pertama. Kemudian kita klik OK this layer. Kita harus memastikan bahwasannya datanya itu sama band 2 dengan slot band 2. Selanjutnya kita lakukan masukkan data band 3, OK this layer, sampai seterusnya sampai ke band 7. Di sini kita akan masukkan datanya satu persatu. Jangan sampai salah memasukkan data karena akan berdampak pada hasil yang akan kita proses. Nah, setelah selesai kita masukkan datanya,
mulai dari band 1, band 2 sampai band 7, kita pastikan bahwasannya data yang kita masukkan memang benar-benar sudah pas, jangan sampai salah. Nah, kemudian kita buka tabel Excel yang sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, tabel Excel ini merupakan data yang berisi dari data citra yang kita download. Di sana akan ada berupa informasi-informasi tentang nilai reflektan dan radians. Di sini kita masukkan pada tabel Excel. Nah, pada tabel Excel ini akan terdapat rumus seperti ini. Mulai band 1 sampai band 11 di sini sudah tertera rumus. Setelah itu, pada layer kita klik MC kuadrat itu atau disebut dengan edit formula. Kita masukkan rumus, copy rumus yang di Excel, kita masukkan ke edit formula, kemudian kita apply. Kita memasukkannya sesuai dengan band yang kita lakukan. Oke, kita ulang, ini band 1, kita copy, kemudian kita masukkan rumus, kita klik apply. Nah, untuk band 2 juga sama seperti itu, kita masukkan rumusnya, kemudian kita apply. Selanjutnya kita lakukan, karena rumus yang di Excel ini mulai dari band 1 sampai band 7 rumusnya memang sama, jadi kita mudah untuk melakukan penginputan rumus. Kita tinggal copy rumus itu saja sesuai dengan band 1 sampai band 7. Nah, setelah rumus nilai reflektan sudah kita masukkan, selanjutnya kita klik refresh 99%. Kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan gabungan dari band atau gabungan dari data band 1 sampai band 7. Kita klik kanan pada layer file, terus kita pilih save as. Di sini kita akan menyimpan file yang sudah kita gabungkan tadi. Jadi data mulai band 1 sampai band 7 itu kita gabungkan, kemudian kita masukkan nilai reflektan, lalu kita save. Kita beri nama gabungan, kemudian kita pilih tipe penyimpanannya itu RMapper raster dataset. Kemudian kita tinggal klik OK. Lalu untuk data tipenya kita pilih IEE 44 byte. Kemudian untuk nilai value-nya kita buat 0. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita tunggu proses penyimpanan. Di sini penyimpanannya agak terlalu lama, tergantung spek laptop atau PC masing-masing. Karena kenapa penyimpanannya lama? Karena data yang dihasilkan masih besar, ialah gabungan dari band 1 sampai band 7. Nah, setelah tersimpan, maka akan muncul kotak dialog menandakan bahwasannya file yang kita simpan sudah tersimpan. Selanjutnya, kita klik new. Kita masukkan data gabungan tadi yang sebelumnya kita sudah simpan, kita masukkan seperti ini. Setelah itu, jangan kita refresh dulu, kita masukkan rumus dengan klik formula edit, kemudian kita masukkan rumus dari masking. Ini merupakan proses masking, yang dimana rumusnya itu ialah if sama dengan I1 dikurang I2 lebih besar daripada 0 dan I3 else 0. Kita tunggu, sepertinya ada kesalahan rumus.
Nah, teman-teman, biasanya untuk memasukkan rumus itu kita harus perlu hati-hati karena memang rumus ini merupakan acuan dari kita menentukan nilai dari hasil dari masking tersebut. Nah, ini merupakan rumusnya. Setelah kita apply, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada layar akan terdapat seperti ini. Kita untuk yang pertama kita ganti band 5, yang kedua kita ganti band 4, dan yang ketiga kita ganti band 2. Kenapa menggunakan band 5, 4, dan 2? Karena ini merupakan komposisi dari penentuan TSS di suatu perairan. Setelah itu kita tinggal klik refresh deh. Maka kita klik refresh image width 99%. Maka tampilannya akan seperti ini, guys. Setelah itu kita zoom wilayah yang kita inginkan. Di sini saya memilih perairan Sungsang, Sumatera Selatan, tepatnya di Pulau Payung. Di sini ini merupakan tampak dari perairan Sungsang. Dan kita akan zoom di wilayah Pulau Payung. Tarik. Oke. Nah, ini merupakan Pulau Payung. Kita zoom dikit lagi. Oke. Setelah itu kita tinggal save. Sama seperti tadi, kita klik kanan, kita pilih file, kemudian kita save as. Kita ganti nama filenya ialah masking. Nah, sebelumnya masking itu apa sih? Jadi masking merupakan proses pemisahan suatu objek dengan objek yang lain, misalnya daratan dengan mangrove, seperti itu. Daratan dengan perairan. Nah, setelah kita save, kita klik new lagi, kemudian kita masukkan data yang masking tadi. Kita klik OK this layer, lalu kita masukkan rumus yang sudah ditentukan di sini, rumus algoritmanya. Kita klik. Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya ialah if I1 lebih besar daripada 400 dan 0 else I1. Ini merupakan rumus dari batasan. Jadi ini merupakan proses batasan. Di sini kita menggunakan rumus ya, teman-teman. Nah, kita ketik rumusnya. If I1 Oke, kita masukkan rumus. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Karena apabila kita salah memasukkan rumus, bisa mempengaruhi dari hasil olahan akhirnya. Nah, setelah kita apply, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Setelah itu kita refresh. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian kita klik pada layer, klik kanan, pilih file, lalu save as. Kita ubah nama penyimpanannya menjadi batasan. Oke, di sini saya klik dulu batasan. Lalu untuk tipe penyimpanannya itu RMapper raster dataset.
Kemudian kita klik new lagi. Setelah kita klik new, kita masukkan hasil yang tadi. Kemudian kita masukkan rumus, dimana rumus ini merupakan rumusan kita menggunakan TSS-nya itu berjumlah lebih besar dari 400 karena 400 ini sudah menjadi ketentuan untuk melihat sebaran TSS di perairan. Jadi ini sudah menjadi ketentuan ya kawan-kawan. Nah, setelah rumusnya kita sudah masukkan, kita tinggal klik refresh 99%. Kemudian sama, kita save lagi. Kita beri namanya hasil 2 ataupun terserah, itu tergantung kita menyimpan bagaimana ya teman-teman. Kita klik oke, rubah dulu batasan. Kita rubah. Di sini saya akan merubah nama itunya menjadi batasan. Untuk tipe filenya kita pilih RMap raster dataset sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk data tipenya IE4 byte, kemudian nilainya 0. Nah, setelah selesai kita simpan, kita masuk ke aplikasi selanjutnya, ialah ArcGIS. Nah, ini merupakan tampilan dari ArcGIS. Di sini untuk memasukkan data tadi, kita klik add data, kemudian kita masukkan data hasil terakhir ialah batasan. Tunggu kawan-kawan, masih loading. Nah, sebelumnya kita masukkan data dulu, kita cari tempat penyimpanan data kita itu di mana. Saya mau buat di sini. Nah, itu ada batasan. Kemudian kita add. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jeng 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 jeng. Aduh kok nge-lag. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil batasan tadi apabila sudah dimasukkan ke ArcGIS. Selanjutnya kita akan pada layar batasan klik kanan properties. Lalu kita pilih simbologi. Kita pilih classify. No. Kita pilih yes. Nah, di sini untuk kelasnya kita menggunakan 5. Kemudian untuk format label di sini kita menggunakan 4. Kenapa? Karena itu akan memperkecil nilai dari simbol-simbol ini atau ketebalan. Kita rubah warnanya. Di sini saya menggunakan ini, kita apply lalu kita oke-kan. Nah, ini merupakan hasil dari simbologi tadi. Yang tebal-tebal ini merupakan TSS, sebaran TSS di perairan Pulau Payung. Kita bisa melihat simbologi itu. Selanjutnya kita akan melakukan layout. Sebelum layout, kita masukkan SHP Indo dulu. Di sini kita masukkan filenya. Padanya kita cari file SHP. Nah, itkabu, kita klik OK, maka akan muncul peta Indonesia. Nah, letak perairan ini akan otomatis sendiri. Nah, ini merupakan hasil dari masukan dari SHP Indo.
Selanjutnya kita layout deh. Kita akan melakukan proses layout peta seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, teman-teman. Kita mengisi nama dan lain-lain. Kita tarik sedikit. Oke. Oke, nah ini kita akan melakukan proses layout peta. Nah, ini merupakan hasil layout peta yang saya lakukan. Jadi ini kesimpulan dari pengolahan data TSS menggunakan data citra, bahwasannya yang tebal-tebal ini merupakan sebaran dari TSS atau total suspended solid di Pulau Payung. Kita bisa melihat nilai atau range-nya dari legenda yang berada pada layer batasan ini. Jadi yang coklat-coklat yang paling tebal itu merupakan sebaran TSS. Kemudian untuk yang warna kuning juga, dan warna-warna yang terdapat pada legenda ini. Kemudian kita untuk menyimpan hasil dari layout, kita pilih file, kemudian kita ekspor, lalu pilih folder tempat penyimpanan dari layout ini. Terserah Anda mau menyimpan di mana. Di sini saya akan menyimpan. Lalu untuk namanya terserah Anda mau buat nama apa. Di sini saya akan membuat namanya hasil sebaran TSS atau layout sebaran TSS. Kemudian kita tinggal klik save. Maka otomatis akan tersimpan sendiri karena sudah kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Demikianlah pengolahan data dari saya. Terima kasih. Baiklah untuk teman-teman semua, demikianlah penyampaian materi serta proses pengolahan data yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi maupun dari proses pengolahan data, saya pribadi minta maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada abang kakak asisten beserta dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi dan Geografis atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.